Tuhanku merestuiku, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadari. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini yang jawab dari sekian ribu orang hanya berapa belas orang aja. Ini yang gak jawab ini udah bayar hutang belum ya? Bukan, takutnya kepikiran Kiai sehingga jawab salam lupa. Bu, tahu yang wajib, yang gak wajib jawab salam tahu nggak? Ada 3 orang yang gak wajib jawab salam. Pak, ada 3 jenis orang yang gak wajib jawab salam. Yang pertama orang budek, ya, bingung dia. Mau kita bercuap-cuap kayak apa dia nggak akan tahu kita ngomong apa. Yang kedua, pertama orang budek. Yang kedua orang bisu, nggak bisa ngomong. Bagaimana dia mau jawabnya? Tapi mudah-mudahan ibu nggak semuanya, apalagi yang terakhir. Iya, sekali lagi ya Bu ya, karena saya ngeliat di sini ya Allah kerudungnya cakep-cakep semua. Ini pasti muslimat NU. Iya, cantik-cantik, betul gak Bu? Iya, karena perempuan cantik, masa saya bilang ganteng? Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini ada orangnya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang pada malam hari ini saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara ini. Ya Bu, untuk hadir bukan untuk memberikan ilmu. Karena bicara ilmu, semua orang yang ada di depan saya, apalagi ini orang-orang tua saya, para kiai, para asatid, ya, para ustadz, ustazah, ini semua nih ustadz, ustazah. Jadi apa yang mau diomongin lagi? Ya Bu, datang silaturahim, udah selesai. Apalagi tadi puncak acara sudah tuh qori, pakai sholawatan lagi. Ya Bu,
Ibu jangan bengong begitu. Pak Kiai gitu ya. Tuh, iya lagi. Iya. Ibu-ibu sini terlalu jujur kelihatannya ya. Sering makan jujur kacang hijau kali ya. Hah? Bu, ibu boleh jujur, tapi kalau dengan keadaan begini boleh bohong sedikit. Ya, saya nunggu bu dari habis maghrib, baru setengah 11 saya boleh naik panggung. Padahal kan tadi mau naik panggung mau enggak terserah, naik aja. Emangnya saya pertandingan tinju harus tepat jamnya kan enggak. Habis saya bu foto-foto sama bapak-bapak, baru kali ini saya baru tahu bapak-bapak ganjen di sini. Kira ini minta foto emak-emak, bapak-bapak semua. Yang datang bapak-bapak lagi. Saya bilang mana ibu-ibu? Pas di depan, ya Allah perempuan semua. Ya bu, alhamdulillah. Yang pertama kita memuji kepada Allah. Maha yang sangat baik, nama-nama yang sungguh mulia. Tapi pujian ini betul-betul dari diri kita. Karena apa? Kita seorang makhluk yang butuh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pujinya itu benar-benar kita memuji bu. Dengan apa? Dengan rasa cinta kita pak, dengan rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pagi bangun pak, kita udah lihat istri kita yang begitu cantiknya luar biasa, walaupun bawel. Ya bu, walaupun ibu-ibu kita ini kalau tidur tuh lebih serem dari sundel bolong pak. Oh iya, itu baju bolong nggak hanya di depan, sampai ke belakang, ke samping semua bolong. Bapak nanya, lu betah amat sih pakai baju begitu? Jawabannya apa? Adem. Tapi adem nggak bau dapur juga kali bu. Udah bau ketek, bau asam, semua bau ada. Udah kayak pelbak gitu. Bu, pintu surga itu bu ada di, ya itu mah anak-anak. Kalau ibu surga. Bu, kalau saya lihat ibu-ibu di sini pak, bu, ya pak ya. Ini nggak pernah ngelawan sama suami ini. Ya. Karena suaminya nih setiap bulan ngasih uang makan, uang dapur nggak kurang dari 20 juta. Saya baru tahu di sini ada laki-laki matre. Saya bilang duit amin yang kenceng. Biasanya ibu-ibu yang kenceng amin ya bu ya. Iya, nggak apa-apa, sama semua kita butuh ya. Karena duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul karena Allah untuk bersilaturahim. Yang kedua, memperingati lahirnya orang yang begitu mulia. Ya, karena kemuliaan ini bukan kita yang memberikan julukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah yang memberikan julukan bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Dan kita semua ini bu pak, jangan berbangga diri kita bisa berbuat seperti ini. Karena apa? Wasilah daripada nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa salawat salam yang kita berikan kepada beliau. Karena begitu beliau cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang muslim. Orang yang tahu, mengenal daripada arti Islam, hakikat daripada kehidupan kita tahu bu, pak, ya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dengan itu untuk sedikit saya memberikan sholawat, saya akan bersolawat dengan maaf izin, saya bawa ada -1 jadi saya pakai musik saya sendiri ya, izin ya. Sholawat cinta judulnya, ya. Ini karya Ustadz Jibril Bukhari. Walaupun ibu tidak mengakui saya sebagai adiknya, nggak apa-apa. Ya, yang penting dalam kartu keluarga saya adik bu. Biar begini-begini pakai maaf tadi sendiri pak ya. Mantan anggota dewan bu. Bener.
Untungnya dapilnya nggak di sini, Pak. Iya, kalau dapil di sini, ini saya yakin semua minta seragam. Bu, ada dewan minta seragam nggak? Minta, Bu, duitnya banyak kalau dewan. Ya, Bu, sampai Pak saya pernah isi acara Pak Kiai ngobrol sama orang wilayah. Enaknya Ustadz ya. Kenapa Pak? Pernah makan uang rakyat katanya. Loh iya, saya akuin memang itu uang rakyat. Tapi selagi kita bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mereka menjadi hak kita. Ya Bu ya? Ya udah kita sholawatan dulu. Mana sholawatan Del? Siap? Ayo. Yang bisa kita sholawat Bu ya. Karena ini bulannya Rasulullah. Saatnya kita memperbanyak sholawat. Bentuk daripada kecintaan kita kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng ya Bu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya sama-sama. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaih. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Sallu ala Muhammad. Muhammad itulah namanya, mulia berkat akhlaknya. Muhammad ya Nabi kita, bersalawatlah kepadanya. Ayo sama-sama Bu. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul
Sallu ala Muhammad. Bu, Bu, cinta mana Bu Rasulullah dibandingkan suami di rumah? Ayo, jujur, satu orang tunjuk tangan, ayo, cinta mana? Suami katanya. Bu, dengerin. Dengerin. Bu, coba yang suami tadi berdiri. Del, kasih itu di belakang ada tuh. Ada hadiah, Bu. Tetap hadiah ini tidak menyempurnakan iman ibu. Karena apa? Ibu mencintai suami dibandingkan Rasul. Berarti iman ibu belum sempurna. Bu, dengerin. Walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berdaya, suami menangis sebelah mata sambil mencari janda sebelah. Pak Kiai, ini salah ngundang nih Pak Kiai ini. Salah ngundang orang. Bu, suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi yang namanya sakaratil maut, siapa yang disebutkan yang paling utama dan pertama dan berkali-kali disebutkan? Ummati. Pak RT tadi cerita, belum lama katanya ada warga yang meninggal, perempuan. Itu nggak tahu bagaimana Pak Kiai. Itu si suami ngelengkain istrinya berkali-kali. Pak RT nanya. Oh, Alek aja lah, Alek ya. Nggak ada orang-orang kebun kayu besar, nggak ada namanya Alek. Ada juga. Ini dulu bekas jajan di Inggris kali ya. Siapa namanya ya? Otong ada Otong. Ya Allah, lengkap amat di sini ya. Ini RT-nya sampai berapa nih? Pantesan banyak, semua nama ada di sini ya. Siapa ya? Peter nggak ada. Nah, si RT nanya, lu gila ya? Istri lu udah meninggal, masih lu lengkahin. Dia bilang apa, Bu? Bukan gitu Pak RT. Sambil memelas, seakan-akan dia lagi sulit, kesusahan. Bukan begitu Pak RT. Kenapa waktu dia mau meninggal, dia bilang, lu kalau mau nikah lagi, langkahin dulu mayat gua. Selamat jalan kepada guru kita, Ustadz kita, Qori kita. Ya, bagus, napasnya panjang, rezekinya luas. Pengen nggak? Kasih kuota yang banyak, suruh main game, lihat TikTok. Nanti gedenya jadi Qori tuh. Bener nggak? Untung yang bilang nggak bener ibu, bukan saya, ya kan? Bu, hati-hati kalau ngarisin omongan sama suami. Ya Bu, bilang aja, udah lo mau nikah aja. Ya kan mau mati Bu. Wahwe aja. Udah Bu, intinya begini. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai Rasulullah lebih utama dibandingkan seluruh dengan apa yang ada di langit dan bumi ini. Tuh Bu, perbandingannya Bu. Jangankan kelas suami, orang tua saja tingkatannya masih di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, jangan bengong begitu. Marah sama saya ya. Sebelumnya saya ucapkan kepada orang-orang yang begitu mulia di sisi Allah. Di depan saya Bu, ini saya buka catatan dulu ya. Di depan saya ada Ketua RW 011, Bapak Rojali. Mana Bapak Rojali? Pak Rojali. Ya Allah, gagah banget RW-nya Bu. Bu, nggak salah pilih RW begini Bu, ya. Iya, pasti istrinya mana? Istrinya pasti cantik. Mana istrinya? Ya?
Mana istrinya, mana dulu, tunjuk tangan. Oh, tuh luar biasa. Pak RW di panggung, istri di belakang. Biar jamaah nggak bubar. Loh iya, kata Bu RW, kok lu balik-balik. Kenapa? Lu udah ngantongin berkat tuh, balik. Jangan pulang dulu. Ya, Pak RW kita doakan biar sehat panjang umur. Biar terus bisa memberikan bakti budinya kepada wilayah RW 011. Dan kita doakan beliau lebih ditinggalkan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada LMK di sini RW 011. Mana Bapak LMK? Lihat Pak. Bapak Ahmad Syarif, kita doakan beliau ya bisa membantu Pak RW untuk mensejahterakan wilayah biar tambah kaya orang sini. Ya Bu, ini orang kayu besar, orang kaya-kaya Bu. Benar, ke kanan tetangga, ke kiri tetangga. Rumahnya saya lihat RSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga susah selonjoran. Tapi orang begitu, orang yang kaya Bu, kaya budi. Ibu dikasih rumah ya, yang ukuran 1000 meter saya yakin gak bisa ngurusnya. Ya Bu, iya makanya bersyukur sama Allah. Sama saya juga masih ngontrak Bu. Kita di sini semua di dunia ngontrak, gak ada yang abadi. Ya Bu, mau ibu saya doain umur 2000 tahun? Nggak mau, ya sama-sama saya ya Bu ya. Nggak apa-apa yang di panggung di sini meninggal belakangan, ibu duluan nggak apa-apa. Atau ibu dulu yang panggung belakangan ya Pak ya. Sama aja ya. Dan yang saya muliakan Bapak Ketua RT, tuan rumah ya, RT 07. Bapak Tigor Sidauruk. Bapak Tigor, mana Bapak Tigor? Lagi syuting kali Bapak Tigor. Ya Bang Tigor kan? Ya, kita doakan beliau selalu bisa membina wilayahnya ya. Walaupun tingkat RT tetap itu menjadi tanggung jawab wilayah. Dan juga sesepuh kayu besar. Oh iya, sebelumnya ketua RT. Ketua RT 1 sampai dengan RT 14 yang saya muliakan dan insya Allah dengan keberadaan mereka kampung ini tambah sejahtera, tambah bersih kampungnya, ya tetangganya nggak ada yang pada berantem. Dan Allah jauhkan dari mara bahaya dan musibah. Dan juga sesepuh daripada kayu besar ada di sini Bapak Kiai Abdul Qahar. Pak Kiai Abdul Qahar, Pak Kiai sehat. Minta ridhonya Pak Kiai ya. Ini anggap aja si Fajar baru bisa ngomong. Ya, jadi kalau salah-salah Pak Kiai punten, mohon maaf lahir batin. Pak Kiai sehat panjang umur, berkah usia. Pak Kiai maaf, istrinya 1 ya. Bu, maaf. Ini di kalangan Ustadz apalagi NU. Itu yang isinya 1 baru dipanggil Ustadz. Kalau 2 kiai, 3 ajengan, kamu pilih yang mana? Pakai apa Kiai? Ya Allah, ini si Fajar kurang ajar katanya. Pakai sehat panjang umur ya. Aduh ya Allah. Pak Kiai katanya tinggal 1, yang 1 meninggal. Sehat panjang umur Pak Kiai ya, beserta keluarga, berkah usia, berkah rezeki, amin ya robbal alamin. Dan juga ada Bapak Haji Yadi, Bapak Haji Abdul Roji. Mana Bapak Haji Yadi? Haji sehat. Bapak Haji Rodi sehat Pak Haji. Allah. Di sini orangnya murah senyum semua Bu. Ya, nggak ada yang sakit gigi. Juga Bapak para asatiz dan asatizah kayu besar. Juga Ketua MWCNU Kecamatan Cengkareng Bapak Kiai Joko Supriyanto. Ya Allah, pakai di pojok coba tuh. Pakai maaf saya berdiri di sini ya. Ya Allah, Bu. Banyak kiai, malu saya ya Allah. Salah ngundang ini. Maka saya bawa Ustadz Uspai. Ini Ustadz Faisal Bu. Ini baru kiai beliau. Ya Bu. Kalau Ustadz ini percaya kan? Iya, karena Ustadz di mana-mana montok Bu. Iya, pulang makan berkat. Guru maafin ya. Salah lagi aja deh. Iya, emang begitu sama saya juga. Ya, terus ketua ranting NU Kelurahan Cengkareng, Bapak Ustadz Irfan Setiawan, Ketua PAR NU RW 011 Cengkareng Timur, Bapak Zaid Nurrahman, Ketua Anak Ranting Muslimat NU, Ibu Siti Aisyah, Ketua Ranting Muslimat, ini rekan saya, guru saya Ustazah Haja Neng Iin, saya panggilnya Ustazah Neng Iin, Mustainah SAG. Sama, saya SAG Bu Ustazah. Ya, sarjana alam gaib saya.
Jadi ibu-ibu kalau yang ngeluh ya suaminya kawin lagi ke saya. Ya. Dasar nih. Terus remaja masjid Nahdiyin Kayu Besar. Ya, kita doakan guru-guru kita Pak Kiai sehat panjang umur, dimudahkan segala urusan, dapat membina umat ya yang bisa memberikan apa ya kebaikan-kebaikan bagi orang banyak karena beliau adalah ujung tombak daripada Nahdiyin yang ada di wilayah ya panjang umur dan Allah cukupi apa yang menjadi kekurangan mereka Allah tinggikan derajat dan Allah muliakan amin ya rabbal dan juga rekan-rekan hadro dan ibu-ibu yang berkerudung hijau muslimat NU dan juga yang tidak berkerudung ya tidak berkerudung yang tidak berseragam kerudungnya ya semuanya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Memang di mana-mana pengajian lebih banyak ibu-ibu Bu dibandingin bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu lebih pintar dibandingin ibu-ibu. Kenapa? Dengan ibu ngaji bapak dapat pahala. Dengan ibu ngaji bapak dapat berkat. Ya, jadi ibu semua ngaji. Dan kadang si ibu bingung. Ini plastik ini pengajian pagi apa siang ya? Jadi kadang kebanyakan berkat tuh baunya udah nyampur Bu, ya. Tapi insya Allah dengan berkat yang ibu bawa ke keluarga itu menjadikan keberkahan, kebaikan untuk keluarga. Kenapa? Karena berkat yang ada di sini Bu, makanan yang ada di sini semuanya berkah. Ya Bu, disolawatin, di ngajiin, difatihain, ya betul gak? Berkah, makanya jangan dihabisin di sini Bu, kasih tetangga, walaupun satu, karena ada keberkahan di dalamnya. Betul gak? Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rasulullah hadir Bu, yang memberikan rahmat kepada kita semua. Kita bangga Bu sebagai umat Islam. Kenapa? Kita punya hakikat diberikan oleh Allah dengan tujuan yang sempurna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita cari pemimpin, mana ada pemimpin yang memikirkan kita selamat di dunia dan akhirat? Enggak ada Bu. Semua hanya janji-janji politik saja. Ketika berdiri, duduk, selesai. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang maksum Allah jamin beliau dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena apa yang diamanakan selalu sampai. Dan Rasulullah mempunyai staf, Bu, Pak. Rasulullah mempunyai staf yang ada pada dirinya. Apa itu stafnya? Siddiq, tablik, amanah, fatonah. Dan ini sampai kepada kita Bu. Karena wasilah apa yang menjadi perilaku kebenaran beliau sampai pada hari ini dan bahkan sampai nanti pada akhir ujung dunia ini. Kita diwarisi ya yang namanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah berikan kita Al-Quran sebagai apa? Sebagai jembatan kita, sebagai pelajaran kita untuk mempelajari hidup kita. Bagaimana dalam hidup kita ini ada dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu, kenapa sih Bu pada bengong? Bu, berkatnya udah kebagi kan? Tadi saya tanya Pak Kiai, ketua MWC bilang, Ustadz di sini mah ceramahnya mesti lama. Memang biasa jam berapa? Jam 3 baru kelar. Siap Bu jam 3? Ya nggak apa-apa, Ibu aja siap, kita semua turun pulang. Ya Bu, Bu, Pak, bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kekangenan pada diri kita. Cerita Rasulullah, kisah yang nyata bagaimana beliau berperilaku akhlakul karimah yang menjadikan bukti contoh bahwasanya kita semua berakhlak baik, wasilah daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nih yang harus bersyukur, bukan berarti bapak-bapak tidak bersyukur kurang daripada syukurnya ibu. Bu, ibu yang paling banyak syukur. Kenapa? Dengan hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, predikat ibu, kemuliaan ibu 3 tingkat lebih tinggi dibandingkan kita kaum laki-laki. Ya Bu, lebih tinggi dibanding laki-laki, tahu? Bu,
Lebih tinggi dari siapa? Ibu kaulah wanita yang mulia, 3 tingkat kau mengandung lagi. Allah jadikan anak-anak ibu anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Bu, pengen punya anak soleh dan soleha? Dari sekarang didik Bu. Kalau sudah mereka remaja, masukin Bu, ya, ke organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Mereka tidak secara langsung, mereka akan terdidik dengan pergaulan para alim, para ulama di sini. Mereka akan terbawa nur daripada keilmuan perilaku daripada tuan-tuan guru yang ada di Nahdlatul Ulama. Apalagi ngelihat ibu-ibunya, ya Allah, soleha banget. Ya Bu, nih ibu kalau nggak masuk surga nih ya, wah kebangetan. Benar Bu. Coba tanya bapak, siapa yang tengah malam yang bangunin bapak? Ibu. Mau ngapain? Astagfirullahaladzim, mau kencing pagi. Tengah malam ibu bangun. Ya Bu, bukan sekedar doa, sholat. Sholat apa aja Bu? Bu, ini masih ada gak sih ibunya ya? Sholat tahajud, tapi sebelum sholat tahajud, utamakan yang namanya sholat taubat. Malah kalau bisa Bu, pulang dari sini, yang masih punya suami, tarik tangan suaminya, cium atas bawah, bolak-balik. Sudah keriput, astagfirullahaladzim. Bu, memang ibu ngawinin bapak waktu keriput? Kan enggak. Astagfirullahaladzim, udah keriput katanya. Alhamdulillah lu Pak RW betah lu punya warga begini nih. Udah keriput Bu, biar begitu suami, astagfirullahaladzim. Minta ridhonya, wahai suamiku tercinta, apabila aku dari pagi sampai mau tidur ini berperilaku yang tidak baik, mohon maafkan aku. Cipika-cipiki, cari bedak yang bagus, jangan yang B4. Yang dipakai sama banci, jangan dipakai. Pakai yang asli, biar suami melihatnya ibu seperti melihat pengantin baru. Seperti melihat, kok nggak yakin ibu cengar-cengir aja. Seperti bidadari surga. Iya, tapi jangan ngaca sekarang, nanti ibu kecewa. Wah, si Pajar bohong. Katanya gua kayak bidadari surga, mana muka gua kayak begini. Nanti Bu, mati dulu, mati. Ya Bu. Pak Ustadz maafin ya. Saya mengajak ngobrol ibu-ibu aja lah ya. Iya, kalau pakai saya takut, makanya dia tadi saya nggak ngeliatin pakai, saya begini aja. Iya. Allah astagfirullahaladzim. Maka saya bilang sama Ustazah, apa namanya, Ustazah, jangan saya dah, yang lain. Enggak, Ustadz aja katanya. Aduh, saya bingung, yang ngadain siapa? MWCNU, NU lagi. Itu mah para ulama, para kiai, ustazah semua kumpul. Saya ceramah apa? Saya bilang. Tapi memang jodoh kita mesti ketemu ya Pak ya, Bu. Bu, kembali lagi ke ibu-ibu. Bagaimana enggak indah kemuliaan Allah kasih 3 tingkat. Allah kasih pula surga di telapak kaki ibu. Bu, al-jannatu tahta aqdamil mulia. Tolong jaga kemuliaan itu. Di mana jaganya? Maafin ibu ya, ya Allah. Maafin Bu. Saya ini pantasnya jadi anak ibu nih. Atau jadi mantu juga gak apa-apa lah. Ada anak saya Bu. Bu, saya mau cucu, mau punya 4 cucu, doanya. Ya, bulan depan insya Allah lahiran. Anak yang nomor 2. Bila udah punya cucu, biar begini. Ini Kamut namanya, kakek muda. Ya. Jadi dulu pernah punya istri Pak Kiai. Mau punya istri 4 tadi, gak jadi. Iya, 3 juga nggak jadi, 2 nggak jadi, ya 1 juga gitu. Habis kalau kata Pak Kiai 1 juga nggak habis gitu. Nah, kembali lagi ke ibu-ibu.
Kenapa sih saya malam ini mensupport ibu-ibu, memotivasi ibu-ibu? Karena ibu adalah orang yang paling gampang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan amin sambil nguap. Amin. Angkat tangan malam-malam minta sama Allah, Bu. Bu, minta sama Allah pakai rayuan yang indah. Bu, seneng gak diminta duit sama anak dirayu, apa langsung diminta? Dirayu dulu. Mak, sampai geser-geser gitu kan? Ada duit gak, Mak? Berapa? 1.000. Ah, lu malu-maluin gua. Nih ceban, karena ada tetangga. Nih ceban, gitu. Pas sampai rumah, kembalian lu mana? Gitu kan. Bu, puji Allah nanti malam nih, Bu. Bu, puji Allah nanti malam. Jangan langsung minta. Ya, Bu, emang mintanya bagus. Allah bukakan pintu rezeki kita, Allah buka pintu rahmat kita, Allah buka pintu selamat semua. Allah diminta tapi kagak dipuji. Pakai kalimat yang indah. Bu, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Enak gak, Bu? Senang gak Allah? Tahu dari mana? Dari cara kita meminta. Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Rabbi. Indah gak, Bu? Jangan langsung. Ya Allah, laki 3 hari gak pulang-pulang. Ini besok udah bayar listrik lagi. Kagak bayaran nih anak. Udah arisan nunggak 3 bulan. Ya Allah. Emangnya Allah perbankan? Bu, Allah Maha tahu dengan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Bahkan sebelum ibu bapak mencurahkan hati, Allah sudah tahu. Allah Maha tahu. Sampaikan dengan kalimat yang baik. Bu, puji. Ayo. Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Anta ya Rabbi. Baru lanjut, Bu, Sayyidul Istighfar. Kenapa? Banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Dari melek mata sampai mau tidur, semua dosa. Baru nengok ke kanan, ini tetangga udah beli motor baru lagi. Gimana nggak sedih? Baru kemarin dia beli, hilang dia beli lagi. Coba. Kenapa dia motornya banyak? Emang dia tukang jual beli motor? Ibu salah kira. Bu, jangan pengajian pakai yang bagus-bagus, jangan. Kasihan yang sebelah. Mentang-mentang brosnya baru, kuning mengkilap, menang arisan, dia begini kerudungannya. Wah, biar sebelahnya lihat, Bu, pakai bros baru. Tinggal yang sebelah. Ya maklum ya, suka nggak suka ya, Bu ya. Bu lihat tuh. Siapa yang nama perempuan yang nggak ada di sini ya? Wati ada Wati. Entoh ada entoh. Panggilannya masih entoh. Ada juga.
udah nggak ada misalannya sini dah. Namanya, nama istri saya aja lah. Bu, nama istri saya aja, Putri. Ada juga Putri. Ya nggak jadi deh udah. Itu semua Bu diumpetin. Jangan sampai menjadi perilaku dosa untuk orang lain. Makanya dengan hal yang disengaja dan tidak, kita bersaidul istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Pujian lagi kepada Allah. Baru kita buka dengan apa? Dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru dimulai, ya Rabbana, Engkau maha sayang kepadaku dan aku pun sayang kepadamu ya Rabb. Jangan Allah mulu yang sayang sama kita. Allah yang cinta sama kita, Allah yang kasih. Tapi apa yang kita kasih, yang kita sayangi sama Allah? Bu, subuh kesiangan, duhur kerepotan, maghrib, isya. Ustazahnya mana ini ustazahnya? Oh jamaahnya begini semua. Ada. Bu, angkat tangan setinggi-tingginya. Minta sama Allah untuk kemuliaan suami kita. Untuk kesolehan anak-anak kita. Biar Allah bukan pintu rizki untuk anak-anak kita. Ini mumpung di bulan Maulid, Bu. Hari ini siapa yang sudah bersolawat 100 kali setiap waktu habis sholat? Ayo tunjuk tangan. Kalau muslimah NU bukan 100 kayaknya, 313 setiap habis sholat. Coba mana yang 100 coba? 1000. 100 kagak ada 1000 kan? Bu, mau ziarah ke makam Rasul? Pak, mau ziarah ke makam Rasul? Punya duitnya? Oh insya Allah, saya nanya punya duitnya gak? Saya ulang ya, Bu, mau ziarah ke makam Rasul? Bapak mau ziarah ke makam Rasul? Punya duitnya? Astagfirullahaladzim. Siapa yang punya motor 2 di dalam rumah? Ayo tunjuk tangan. Yang punya 3 di dalam rumah, ayo. Enggak, saya nggak nyuruh jual. Sekarang ibu punya motor 2 itu harga berapa? Coba sekarang kalau ibu umroh, ayo, al umroh ilal umroh kafaroh baina huma. Dari umroh ke umroh yang satu, tuh ada pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau naik motor, udah kredit, tiap belokan diliatin, ada anak elang, ada mata elang kan nih, sampai plat nomor dicopot di belakang. Bu, ayo baca doanya. Ya sama-sama kita baca doa biar Allah panggil kita untuk yang pertama berziarah. Karena kita ya masuk ke bulan Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kurang kompak sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitu, paksain. Bapak LMK udah begini aja. Wah, waduh suruh dipaksain. Bagaimana maaf? Loh iya Bu, sesuatu yang baik itu harus dipaksain. Bu, ibu kumpul di sini dari jam berapa? Habis duhur. Dari jam 8. Sekarang sudah jam 2. Hah? Ini saya jam 2. Jam-jam saya biarin aja. Bu, tadi mau ngomong apa ya? Dia sini. Hah? Tadi ngomong apa? Iya.
dipaksain. Ini adalah kesempurnaan ibu bapak dalam beribadah. Ya, karena di dua tanah suci itu di mana Allah ampuni dan Allah terima doa-doa kita. Ya Bu, iya dong, setiap waktu, setiap ngaji kita baca maulid. Ya, dengan hati yang begitu, kangen, merasakan sesuatu yang, ya Allah, ketemu gak kita dengan Rasulullah? Apakah kita diakui sebagai umatnya? Sholawat aja satu, cuman sholat doang. Iya, selebihnya enggak. Ya Bu, Ibu baca sholawat sehari cuman 5 kan? Bener gak? Kalau sholat doang, 10. 9. Kan subuh 1 ya? Enggak, masalahnya teman saya itu dia sholat subuh 3 rakaat. Iya bener. Jadi ceritanya Bu, ini Pak RW nih, ini Pak RW tahu. Itu orang pulang mabok. Tiba-tiba dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mirip ujek ya Bu? Tahu Ibu bohong lah. Bapak nih jujur Bapak nih. Ya, karena satu panggung sama saya. Dengar azan, tiba-tiba apa Pak Bu? Tiba-tiba iman dia menempel di hatinya. Ya Allah, azan. Buru-buru diambil wudhu. Kebenaran Pak RW habis begadang, berdiri di belakang. Pak RW liatin. Ini si Joni, Joni ada Joni? Nggak ada ini Mak, si Joni nih. Wudhu apa mandi basah dia nih. Sampai ke belakang-belakang. Tapi Pak RW tahu. Maklum, dia mabok. Udahlah, karena tumben kan Pak RW harusnya satu saf di belakang imam, dia di belakang. Ngejaga, dia jangan-jangan maling keropak nih kan gitu. Maling kotak amal, keropak mah zaman dulu Pak ya. Maling kotak amal, Pak RW di belakang. Allah. Sampai terakhir, salam 2 rakaat, dia naik lagi. Dia ambil 1 rakaat lagi. Pak RW bingung. Nah lu, dia ngaji di mana nih? Cuman Pak RW maklum ini. Pak Kiai, maklum nama juga orang mabok. Tapi Pak RW penasaran. Habis sholat Pak RW tanya, John, gue mau tanya sama lu. Lu mabok gak? Lupa Pak RW mabok apa enggak ya tadi ya? Ya mabok lah kata dia. Enggak, gue mau tanya sama lu. Lu Islam gak sih? Islam Pak RW. Tahu gak sholat subuh? Berapa rakaat? 2. Lalu tadi kenapa 3? Saya kan jarang sholat Pak RW. Orang 2, saya 3. Biar sama-sama masuk surga. Kan gitu. Itulah. Tapi bicara iman, dia masih bagus. Karena masih mau punya rasa keinginan sholat. Akhirnya Pak RW ceramahin. Alhamdulillah. Udah jadi imam. Imam sini siapa ya? Terus mabok lagi. Ya, udah jadi orang baik lah istilahnya begitu. Ya Bu ya? Pak. Yang pertama, apa sih yang kita lakuin di bulan Maulid? Pastinya bukan hanya bersolawat. Karena Rasulullah memberikan contoh kepada kita akhlak yang baik. Dengan adanya maulid merefresh kita, mengingatkan kita, mengevaluasi diri kita bagaimana kita berperilaku seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita adalah orang yang dipandang, semua kita adalah pemimpin, mau bapak mau ibu pasti menjadi seorang pemimpin, dan anak-anak itulah yang menjadi contoh, ya, suri tauladan daripada kita semua. Mereka melihat bagaimana perilaku kedua orang tuanya. Jangan berharap anak-anak kita soleh-soleha kalau saja orang tuanya tidak mencontohkan hal yang baik. Jangan berharap anak-anak kita menjadi baik kalau kita tidak menjadi orang yang baik. Makanya dengan ibu-ibu sering duduk di majelis taklim menggambarkan bahwasanya ibu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Bu, tadi saya sampaikan di awal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah memberikan perhatian yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita hidup di dunia selamat, hidup di akhirat selamat, dan Allah memberikan kemuliaan kepada kita sebagai umatnya dengan apa yang Allah sampaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa
hauna 'anil munkar. Kita adalah orang yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah pada akhir zaman ini adalah orang yang begitu luar biasa kebaikannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menjadi tonggak, menjadi tolak ukur kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Makanya kalau bicara guru Pak Bu, ya pertama dia harus melakukan yang namanya syariat. Kalau kita punya guru, sehari-hari kita main gak pernah sholat, jangan diikutin Pak. Walaupun ilmunya setinggi gaban juga. Ya, karena Rasulullah itu mencontohkan yang pertama syariat. Gak ada Rasulullah bilang, wah saya sudah sholat, saya sudah ini. Tapi gak kelihatan, enggak. Justru Rasulullah hampir tidak pernah tidak berjamaah kecuali sakit. Bu, ibu berjamaah gak? Enggak ya? Tapi bapak berjamaah di masjid. Jangan iyanya ragu. Bu, udah tidur ya? Oh belum? Iya, ibu mah enak dari tadi liatin saya ketawa, tinggal saya bingung mikir ngomong apa. Saya kerok Bu, Pak, di depan saya kiai, jadi saya bingung nih ilmu amalan udah ada luntur semua nih, duduk hilang semua. Iya, dan saya bukan orang yang nekat asal ngomong, enggak. Saya takut semua ini dipertanggungjawabkan ya di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini yang bersaksi nih dari ujung-ujung berapa orang coba. Gimana apa yang disampaikan oleh si Fajar? Apakah dia membawa kebaikan, apa dia sampaikan baik atau bagaimana? Tuh. Panitia teriak, ya Allah, Fajar Sidik nyampeinnya nggak jelas, kenapa? Minta amplopnya gede. Tuh. Ya udah deh, amalnya hilang, tukar aja sama amplop. Saya kalau ngundang Ustadz pun jangan dipikirin amplopnya. Isinya sama enggak? Bu, kita ini adalah sudah tugas Bu menyampaikan apa yang menjadi ya kewajiban kita sebagai orang-orang yang Allah amanahkan. Iya Bu, ini orang-orang depan ini orang-orang yang mulia Bu, enggak sembarangan kemuliaan ini Allah berikan. Seperti juga Ibu nih, Allah berikan kemuliaan. Ya Bu ya? Bu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma wa sallim wa barik alaih. Kita malu Bu kalau kita enggak bersolawat. Kita malu Pak sama Allah kalau kita tidak bersolawat. Karena kalimat yusalluna ala nabi, fi'il apa itu Bu? Bu, fi'il apa Bu? Saya lagi ngaji nih Pak Haji, Pak Ustadz sama ibu-ibu. Bu, fi'il apa? Itu jelas kalimatnya Bu. Allah melakukan sesuatu yang tidak ada batasnya. Masa kita sebagai umat Rasulullah yang katanya pengen diakui, pengen dicintai, pengen mendapat syafaat, sholawat juga enggak. Coba biasakan Bu, habis sholat, jangan banyak-banyak, 100 aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak sampai 20 menit Bu. Apalagi kalau ibu ditambah lagi baca bismillah ya sebanyak 786. Oh, pintu rezeki terbuka Bu. Jangan aneh nanti ketika tiba-tiba tetangga Bu nganterin makanan. Suami pulang Bu jangan kemana-mana. Kenapa? Mulai hari ini kamu jangan keluar rumah. Nanti gimana? Udah nih gelang 1 kilo kanan 1 kilo kiri leher 1 kilo. Ibu mah gak percaya sama rezekinya Allah ketawa. Bu, rezekinya Allah tuh luas. Bu, wah kacau dah sama ibu dah. Ibu mah gak yakin sama suaminya ya. Bu, punya suami gak sih? Ya iya doain suaminya. Tukang sayur lakinya. Doain lakinya. Kan saya bilang doa yang paling mustajabah, yang paling Allah mudah terima tuh doanya ibu. Semua yang ada di ibu bisa mendapatkan pahala, bisa mengalirkan pahala.
Coba. Bu, ibu, ini kaki dipakai apa, Bu? Dipakai ngepel. Tangan, gendong anak. Tinggal mulut pakai, Bu, apa? Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Bu, 3 indera ibu bisa bekerja secara bersamaan. Coba minta bapak-bapak suruh ngepel gendong anak. Tinggal mulut yang ngoceh. Mak, emang gue pembantu lu? Emang gue coba. 9 bulan ibu mengandung. Sebulan aja kasih saya dititip perutnya. Nggak mampu, Bu. Malam netain maaf. Siang netain anak. Nggak, saya nggak ke situ ngomongnya. Malam, ya kan bangun. Bu, ini ceramah umum bukan lagi bahas fikih, Bu. Bukan, maksudnya semua indera yang miliki ibu itu semua bermanfaat, berguna. Makanya gunakan dengan yang sebaik-baiknya, Bu. Ya, Bu. Kasihan suami kita, Bu. Udah banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kata ibu, memang kaki laki gua tukang sirkus. Iya tuh, pakai bilang kasih vitamin, Bu. Pulang laki, kasih anduk anget, suruh duduk dulu, pijitin kakinya. Ini aja. Ini pulang, ditanya, Mak, bikinin teh manis. Ya Pak, gula kagak ada. Ntar sebentar minta tetangga setengah jam nunggu. Lamanya dipakai, ngerumpi. Akhirnya sampai rumah gulanya lupa. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Ibu-ibu di RW 11,5. Loh, nanti saya bilang RW 12, kota RW 12, wah si Fajar nih, lecehan. Enggak. RW 11,5. Kan nggak ada penduduknya, Bu. Iya, namanya 11,5 kan gitu. Udah, saya banyak ngomong, bingung saya. Ini saya bawa Uspai, Bu, Ustadz Faisal, Pak. Ini beliau salah satu anak ulama terbesar, pengarang kitab. Ini alhamdulillah, tadi saya culik habis acara, Ustadz ikut saya. Kenapa Bang Haji? Buat ceramah di NU, gua takut. Udah temenin, udah Bang Haji aja. Enggak, ikut. Ini saya culik. Padahal besok pagi-pagi udah ceramah. Saya pakai dia. Saya minta beliau untuk memberikan sedikit ilmunya. Jangan banyak-banyak, sedikit Kiai. Karena kalau banyak amplopnya dibagi 2. Ya, sedikit aja. Ya Kiai sedikit. Nanti dari situ baru, Kiai tadi saya sholawat pakai musik. Nanti bidadari pakai musik, ini mintanya ibu-ibu. Ibu-ibu minta, Ustaz jangan lupa nanti bidadari surga katanya. Beliau dulu ya ceramah ya. Baru ntar bidadari surga, baru nanti kan ada Pak Kiai tutup doa. Ya, ayo Ustaz sini, Ustaz Faisal. Bu, jarang Ustaz bohai begini nih, sini, ayo Ustaz. Ustaz Faisal, sini Uspai. Bu, ini suami yang setia. Setiap tikungan ada. Saya belum tutup salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu Yang jadiin dunia ini siapa? Yang kompak siapa? Yang jadiin dunia ini siapa? Yang jadiin siang dan malam ini siapa? Yang jadiin angin ini siapa? Yang jadiin tenda cakep ini bagian siapa? Tukang goblok. Allah. Ampun dah gua. Bu, apaan? Bodo amat. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin
imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Angkat tangan. Qala rabbi shrah li sadri, amin apa? Wa yassir li amri. Tuh yang berdua belum itu, oi lu kongko aja berdua itu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kagak amin lah, amma ba'du amin, malu sama kiai. Yang mulia para kiai, mohon maaf saya diajak sama abang saya, sama guru saya. Mudah-mudahan abang saya, guru saya Kiai Haji Fajar Sidik garis doyong Bang Haji Deki panjang umur, rezekinya banyak ya Rabbal. Punten para kiai semua yang hadir, kalau mudah-mudahan para kiai semua panjang umur, Allah berikan sehat afiat, jamaah laki-laki yang saya cintai dan jamaah perempuan yang mencintai saya. Ngapa lu? Nenek-nenek teriak kagak. Bang, yang pengen malu siapa nih? Jangan kan gua mau ogah malu. Rasain polo. Pok. Coba yang belah sini diem, mohon maaf saya dikasih waktu cuman 10 menit, nggak lama-lama. Pok. Diem. Pok. Yang mari diem ya. Pok. Semuanya. Pok. Pas nembak woi kemari. Alhamdulillah. Tadi banyak ilmu sampaikan oleh abang saya Kiai Fajar Sidik, manfaatnya luar biasa. Alhamdulillah. Satu aja, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang di dalam hadis qudsi, Allah bilang wajabat mahabbati, wajib pasti dapat cintanya Allah. Siapa dia yang dapat cintanya Allah? Mau cinta sama Allah? Dicintain Allah mau? Betul. Dicintain suami mau? Suami pulang setiap hari bawa duit 3 juta mau? Matre lo. Wajabat mahabbati, wajib dan pasti dapat cintanya Allah. Siapa dia? Lihat apakah termasuk dapat kita semua. Yang pertama yang dapat cintanya Allah siapa? Al-mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta karena Allah. Coba yang ibu diem, bang. Usik santai bang. Wah, ada Ridho Roma. Nih ini lu. Coba bangun. Cepet. Wah, ada Omai Rama, Masya Allah. Tepuk tangan. Ini kita semua duduk di sini enggak lain enggak bukan karena cinta, betul enggak? Cinta sama siapa? Yang pertama cinta sama Allah, yang kedua cinta sama Nabi Muhammad, betul enggak? Ini semua orang cinta, maka yakin yang pertama entar pulang ibu bapak semua dapat dicintain Allah. Amin apa? Amin. Ini mah ceramah gini boro-boro nguntungin balik modal kagak. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama dapat, yang kedua, mana mana? Pipis. Tang dapat besek pulang. Yang kedua yang dapat cinta Allah siapa? Yang kedua ialah wal mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk karena Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini semua duduk karena maulid Nabi, betul? Karena Allah enggak? Karena Allah enggak? Allah yang nyuruh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ngomong-ngomong besek aman aja itu. Tahu gitu mah panitia besek entar-entaran. Ya Bu ya. Apaan?
Awa gelap. Orang dapat cinta Allah luar biasa. Ini duduk begini dapat cinta Allah. Yang ketiga yang dapat cinta Allah siapa? Saya nggak bahas semua, banyak. Yang ketiga yang dapat cintanya Allah, wal mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung. Ini kita semua duduk acara Maulid Nabi saling berkunjung nggak? Berkunjung nggak? Beliau, abang saya, Kiai Fajar Siddiq dari Cempaka Putih. Saya dari Klender, mohon maaf Kiai. Al-Wataniyah Pusat, Allah yarham Kiai Haji Hasbiullah bin Mualim Haji Gayar. Klender, Assalamualaikum. Klender, NU Tulen nomor 1 di Klender. Assalamualaikum. Nih, kita saling berkunjung. Nyampe kita semua di sini, yang pertama saling cinta, yang kedua saling duduk, yang ketiga saling berkunjung, semua ujung ke ujung dapat cinta Allah. Amin apa? Kurang kencang, tambah kencang, ya Rabbal. Terakhir, udah enak aja lu, gua nggak diundang. Saya mah karena beliau aja abang saya. Yang terakhir Pak, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi anak hadroh baca maulid apa? Berjanji, cakep. Mau berjanji, simtud durad, dia ulami, azab, bagus semua. Ambil kabar, ambil pelajaran satu aja. Tadi beliau abang saya Kiai Fajar Siddiq, beliau bilang Nabi Muhammad siapa sih? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Simtud Durar, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau bilang ya Rabbi sholli ala Muhammad ahlal wara mantikan wa asdaq. Acara Maulid Nabi bawa atu aja, jangan semua pusing, atu aja nih. Nabi Muhammad siapa? Ahlal wara mantikan wa asdaq. Nabi Muhammad yang mulutnya manis. Nabi Muhammad mulutnya manis, sama orang nggak pernah marah, dikunciin pulang dakwah malam-malam tidur depan rumah nggak marah. Dikatain sama nenek-nenek Yahudi Muhammad gila, Muhammad tukang tipu, nggak marah. Tadi yang Roma namanya siapa? Joko. Nih Bu, bedanya Joko sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikatain gak marah. Yuk semua ujung ke ujung teriakin Joko gila. Tuh 2, 3. Wah songong lu. Kok depan lu kok, Smackdown kok. Bang Joko, mohon maaf, punten, marah nggak? Enggak, kalau secara standar, secara beneran, marah nggak? Marah. Jangankan Joko, saya pun marah. Uspai gila, kurang ajar loh. Betul nggak? Tapi Nabi Muhammad SAW nggak marah. Tuh, pulang dari sini jangan. Khususnya ibu-ibu, Bu. Pulang dari sini jangan marah, oke? Yang kompak dong, oke? Janji? Betul? Demi Allah? Yakin kok, liatin Bu, bang. Ibu-ibu demi Allah tuh. Berarti ntar lu pulang bawa bini baru boleh. Udah demi Allah lu Po. Ayo rasain Po lu. Kena jebakan Batman Po lu. Po. Rasulullah mulianya luar biasa. Apa kemuliaan Rasulullah? Nggak usah deh, jangan bahas kemuliaan, panjang. Istri Nabi Muhammad, ntar deh panjang. Tadi saya dengar dari RT yang nyambut kita orang. Dari apa tuh namanya? Ini orang ini. Bukan, mana? Bukan, ini bener nih, ini orangnya nih. Ini orang Aceh, betul nggak? Betul ya? Betul. Beliau bilang di sini tiap tahun Maulid, cakep nggak? Cakep nggak? Tepuk tangan semua. Kena lu pancingan gua. Kalau emang tiap tahun di sini Maulid, gua mau tes.
Bener apa enggak nih? Nabi SAW di dalam Al-Quran Allah nyebut bagian tubuh Rasulullah di surah apa? Cung. Yang tahu ntar dikasih sama Bang Haji Deki hadiah. Cung, buktiin kalau lu tiap tahun maulid 5, 4, surah apa? 3, 2. Jawab! Lagi bengong aja. Lu ngapa sih Pak bengongnya Pak? Terpesona sama gue Pak. Surah apa? Bonyo cuci lo. Surah apa? Ada yang tahu? Cong! Gak ada yang tahu ya? Oke, berarti mohon maaf. Tadinya saya percaya tapi nggak percaya. Dan tadi saya percaya setiap tahun bikin maulid. Ayo, makanya mohon maaf. Kalau acara maulid gini isi yang benar-benar kajian. Tadi beliau tuh, Kiai Fajar Siddiq, cakep. Beliau ngebahas. Cuman beliau tawadu kok, padahal ilmunya tinggi. Betul nggak? Ilmu, bini jam 4. Surah apa, Cung? Nggak ada yang tahu. Ayo bareng-bareng. Di surah mana? Nama abang siapa? Bang Mahmudin jawab benar surah Al-Insyirah. Tepuk tangan. Maka depan kiai saya berjanji dan depan jamaah Bang Mahmudin jawabnya benar, ntar Bang Mahmudin pulang saya kasih. Iya saya kasih pulang. Mau apaan lo? Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Udah. Allah bilang alam nasrah laka sadrak. Disebut dada Nabi Muhammad. Wa wada'na'an allazi'an, dada dan punggung Rasulullah disebut. Ayo ada apa? Ini panjang Pok. Woi, panjang nih. Nabi Muhammad disebut sama Allah dadanya. Ternyata Nabi Muhammad sayang sama kita. Mana buktinya? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pengen semua masuk surga. Amin. Kurang kencang. Tambahin. Ya Rabbal. Cuman Nabi bilang illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang enggak mau duduk mau. Ada begitu? Ada maulid gerutu, usah nih berisik banget, ada. Jam segini belum kelar, sambil geledek panitia belum kelar-kelar juga. Ada begitu? Nauzubillahimin. Rasul sayang sama kita. Rasul pengen kita semua jadi masuk surga. Tadi guru kita bilang, Kiai Fajar Siddiq, beliau bilang apa? Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang baik jalanin, yang jelek tinggalin. Beriman sama Allah. Yang terakhir, semenit, dah beres. Istri Nabi yang disebut Ya Humairah. Siapa? Cakep, gampang itu mah. Ya Humairah artinya apa? Cakep, betul. Semakin yakin bahwa tiap tahun maulid. Oke. Yang kenapa Siti Aisyah pipinya merah? Ayo. Pakai sedo. Lihat Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Ayo apa? Kenapa Siti Aisyah dipanggil Ya Humairah pipinya merah? Oke. Kenapa pipinya merah? Nabi Muhammad, waduh.
diancam sama Nabi, po. Woi, diancam sama Nabi. Siti Aisyah ngejahit, jarum jatuh, gelap nggak kelihatan tuh jarum. Tiba-tiba yang mulia masuk, yang tadinya gelap jadi terang. Terus apa? Siti Aisyah bilang, wahai ayang beb, gak romantis, po. Nabi romantis sama istrinya. Kata anak hadroh, Ustadz tahu dari mana? Wah, lu nggak gaul. Tahu dari mana? Nggak ada itu yang nyanyiin mantan gua. Nisa Sabian. Aisyah, romantisnya Jin. Dengan baginda kau pernah main. Tuh lihat, po, Rasul romantis sama bininya, main lari-lari. Main. Gue tanya, empok pernah gak lari sama lakinya? Lah bener, po. Ini sunnah Nabi nih, mana larian. Kembali ke laptop. Siti Aisyah dipanggil ya Humairo karena apa? Nabi Muhammad. Rasul bilang ke Siti Aisyah, ya Aisyah, wailun man la yarani yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka, sial yang di hari kiamat nggak bisa mandang wajahku Muhammad. Siapa dia ya Rasulullah yang nggak bisa mandang wajahmu di hari kiamat? Wajahmu yang memindahkan kiblat, wajahmu yang nurunin hujan. Siapa orang sial tersebut ya Rasul? Kata Nabi, yang nggak bisa mandang wajahku di hari kiamat adalah orang yang disebut namaku di hadapannya, dia diam aja kayak lu. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kembali ke laptop. 40 detik terakhir. Siti Aisyah pipinya merah, po. Nabi Muhammad pulang dakwah. Assalamualaikum. Lah lu ngejawab apa Aisyah lu? Contoh. Waalaikumsalam, ya Allah ayang beb. Tadi dulu, pas Nabi pengen masuk ke dalam rumah, ditahan sama Siti Aisyah. Siti Aisyah ngambil elap, dielapin keringat Rasulullah. Contoh, punten Kiai, maafin. Siti Aisyah ngambil elap, dielapin keringat Rasulullah, ampe muka, badan semua ampe bersih. Keringat udah kering, Nabi Muhammad disuruh masuk. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Bekas keringat Rasulullah ditempelin ke pipi Siti Aisyah. Makanya pipi Siti Aisyah jadi merah-merah, jadi cakep. Empok semua pulang dari sini entar. Gue belum kelar ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Jadi tadi yang cerita Uspai, Bu. Ya, bukan Abu Jahal, bukan. Uspai. Berarti. Udah itu aja dari saya. Demikian, terima kasih. Ya, mohon maaf atas apa yang menjadi kekurangan dari kami. Yaitulah kita manusia ya, yang serba kekurangan. Tapi Rasulullah tidak ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan Pak Haji, Pak Kiai, tadi saya di WA panitia, maaf Ustadz, sudah agak malam jadi di pen. Ada buktinya ini. Sudah Bu air udah mau turun nih. Ada, siap. Ya 40 detik terakhir. Kamen bola guru. Boleh, langsung. Ya izin Bapak Ibu semua untuk penutup aja nih. Bidadari surga untuk ibu-ibu semua yang ada di sini, calon-calon penghuni surga. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, Ustaz makin berkata
Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadari. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Yuk sama-sama kita doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surga. Ya, Bu, yang terakhir 40 detik dari sekarang. Bu, tunjuk tangan yang suaminya masih ada. Pulang dari sini, cium tangannya. Ya Bu, doakan agar senantiasa beliau sehat panjang umur. Allah berkahi hidupnya, Allah cukupi hidupnya, Allah ridhoi apa yang menjadi langkah-langkahnya, sehingga apa yang ibu dapatkan adalah menjadikan suatu kehalalan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sudah meninggal, mana yang sudah meninggal suaminya? Kok jandanya sedikit di sini ya? Cuma 6 Pak RW. Apa malu kali ya? Bu, untuk yang suaminya sudah tiada. Yang pertama, tolong ridhoi. Ridhoi Bu, apa yang menjadi kekurangannya. Biar bagaimanapun itu adalah teman tidur, teman hidup ibu-ibu semua. Kalau misalnya ibu ridho, insya Allah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Bu ya, ridho ya Bu ya. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan nama suaminya. Ingat, jangan suami orang, suaminya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Itu aja dari saya, mohon maaf saya 2 kali nih salam jadi ya. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.